Pada video kali ini kita akan mulai belajar TOEFL listening. Kita akan mulai dari part A, yaitu bagian yang pertama. Nah, kita akan mulai belajar dari skill 1. Oke, sebelum kita menuju ke part A dan skill pertama, kita perlu overview dulu apa yang akan kita hadapi ketika tes listening. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video saya yang pertama, yaitu overview dari TOEFL ITB. Nah, di listening comprehensions kita akan mendapatkan 3 bagian. Kita akan dites di 3 bagian, yaitu part A, part B, dan part C. Part A itu terdiri dari 30 percakapan singkat. Jadi percakapan singkat, orang pertama, orang kedua, langsung pertanyaan. Nah, di situ. Ya. Kemudian part B, nah, ini terdiri dari percakapan yang cukup panjang. Jadi, percakapan yang agak panjang. Percakapan yang agak panjang tersebut diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, kemudian yang part ketiga terdiri dari 3 talks. Nah, 3 monolog atau 3 penjelasan atau mungkin lecture, dan kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, di situ jadi ada 3 part ya, part A, part B, dan part C. Karakternya masing-masing berbeda. Part A itu short conversations, part B itu longer conversations, dan part 3 itu talks atau monolog. Oke. Nah, general strategy dalam menghadapi listening test itu ada beberapa. Yang pertama, ya, familiar with the directions. Kita harus paham betul di tiap part itu mempunyai petunjuk yang berbeda-beda. Kita harus benar-benar memahami directions. Kemudian yang kedua, listen carefully to the conversations and talks. Kita harus pelan-pelan mendengarkan percakapan atau monolog ataupun presentasi atau lecture yang nanti diujikan di part ketiga atau part C. Kemudian, know where the easier and more difficult questions are generally found. Nah, biasanya TOEFL itu dimulai dari yang soal-soal paling mudah ke soal yang paling sulit. Nah, untuk listening ini kita mau tidak mau harus mengikuti alur recordingnya. Nah, semakin skor TOEFL itu semakin banyak nomor soal itu semakin sulit tingkat kesulitan soal yang akan kita hadapi. Yang paling penting, kemudian never leave any questions blank on your answer sheet. Jangan sekali-kali meninggalkan jawaban kosong di soal listening kita, di gambar jawab kita. Nah, ini karena tidak ada pengurangan poin, maka harus diisi. Terakhir, use any remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Nah, biasanya setelah kita mengerjakan satu soal ada sedikit jeda waktu. Nah, kita gunakan jeda waktu itu untuk melihat pilihan jawaban di soal berikutnya. Itu harus kita lakukan di setiap nomor. Don't miss that time. Jangan kehilangan momen itu karena itu sangat singkat waktu kita untuk melihat soal berikutnya. Nah, itu adalah general strategies di soal listening. Nah, saya ulangi lagi, sekali lagi di part A, we are going to listen to short conversations that is followed by a questions. Nah, jadi langsung saja kita nanti akan mendengarkan, pas tes itu kita akan mendengarkan sedikit percakapan pendek dan langsung diikuti oleh pertanyaan. Nah, dan pertanyaan tersebut otomatis tidak ditulis di lembar jawab atau soal kita. Oleh karena itu, we have to listen to the questions. Kemudian, strategi yang kita bisa gunakan di part A ini adalah yang pertama, as you listen to each short conversation, focus on the second line of the conversation. Kita lihat, kita dengarkan, fokus ke orang kedua. Orang kedua bilang apa? Biasanya jawaban akan ada di situ. Number 2, keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the conversation. Biasanya
jawaban dari part A tadi itu adalah restatement, omongan atau ungkapan yang dimunculkan di second speaker atau orang kedua, atau keyword atau ide yang kita temukan di orang kedua. Nah, lanjut yang ketiga, keep in mind that certain structures and expressions are tested regularly in part A. Nah, nanti di part A itu kita akan belajar tentang restatement. Apa sih orang yang kedua itu omongkan? Kemudian negatif, jawaban negatif itu maksudnya apa? Kemudian mungkin ada saran, suggestion yang diberikan oleh orang kedua atau second speaker itu. Kemudian ada kalimat pasif, makna pasif di second speaker itu apa? Dan beberapa hal nanti. Oke, jadi itu tentang apa yang akan kita lakukan di part A, yang akan kita pelajari bersama di part A. Nah, video pertama ini tentang listening mungkin sedikit panjang karena ada orientasi tadi di part A dan kemudian apa yang akan kita hadapi. Nah, skill yang pertama yang akan kita pelajari adalah di part A adalah restatement. Apa sih restatement? Ya, oke, kita coba dulu. Often correct answer in listening part A is an answer that contains a restatement of the ideas in the second line of the conversations. Restatement ini adalah pengulangan. Jawaban itu biasanya pengulangan dari orang kedua. Nih, kita fokus lagi ke orang kedua. Oke, kita lihat contohnya. On the recording, you hear, Steve, is something the matter? You don't look very good. Itu orang pertama, dia ngomong seperti itu. Orang kedua, ini biasanya berbeda nih ya. Orang pertama women atau mungkin dibalik orang kedua men. Orang kedua bilang, second speaker say, oh, I'm feeling a little sick today. Oh, I'm feeling little sick today. Nih, perhatikan. Oke, kemudian narator yang membacakan soalnya bilang, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si laki-laki? Si laki-laki adalah orang kedua, second speaker. Nah, di buku kita, di buku tes kita nanti kita akan membaca pilihan A. He's not very good looking. Perhatikan ada ing di sini nih, ing. Kemudian pilihan yang B. He is a bit ill. Nah, ill. Kata sick diganti dengan ill. Oke, mungkin kita lihat yang ketiga. He looks worse than he feels. Nah, apakah dia merasa lebih buruk dari yang dia ini? Kan enggak. Perhatikan ini. Nah, ada kata-kata pengecoh. Biasanya kita akan terpaku oleh kata-kata yang ini. Kemudian yang D, his feet are little thick. Nah, ini bunyi ik ini, bunyi ik ini. Nah, padahal yang dimaksud bukan itu. Satu lagi yang harus kita perhatikan adalah hindari bunyi yang mirip atau yang hampir sama. Nah, itu contohnya. Nah, jadi jawabannya adalah B. He's a bit ill. Nah, di situ. Oke, sebelum listening kita akan mencoba exercise 1 ini, yaitu menganalisa apa yang orang pertama, orang kedua katakan. Yang pertama, number 1. Okay, what do you like about your new house? Second speaker, it's very close to a park. What does the man mean? Nah, close, it's very close to a park. Close, it means that it's near a park. Nah, close, hindari bunyi yang sama nih. Okay. Okay, number 2. Mark said some really nice things to me. Second speaker is very grateful for what you did. What does the woman say about Mark? Okay, he is very grateful for what you did. Grateful, it means that he is thankful. Okay, then ini dari bunyi yang sama ya. Ada great job, ada full di sini, kemudian ada grateful ada di sini nih, nggak boleh full, beda arti nanti. Nah, oke, yang ketiga sekarang. Sam, you've been working at the computer for hours. Second speaker say, yes, and I need to take a break. Ya, pertanyaannya, what does the man mean? I need to take a break. Aku mungkin butuh istirahat. Nah,
butuh istirahat. He needs to relax for a while. Nah, di sini nih. Hindari bunyi yang sama. Komputer gak ada di orang pertama, di orang kedua, dia ada di orang pertama. Kemudian he should keep working. Tidak di situ. And he's broke. Oh, tidak. Nah, jadi remember, we have to focus on the second speaker. Okay? TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Number 7. Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. What does the woman mean? Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. What does the man mean? Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. What does the man mean? Number 10. Does Steve work for you? No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve?